diri kita di lingkungan-lingkungan kecil ini saja. Nggih. Nah, itu berarti bahwa kita harus berpikir apa yang paling maslahat untuk konstituensi yang sedemikian luas ini. Bukan cuma apa yang paling menguntungkan buat pengurus NU atau buat organisasi NU saja. Nggih, paham nggih? Ngomong sakmene kae. Dan itu berarti kita harus memikirkan kesentosaan seluruh negara, bangsa negara ini seluruhnya. 56,9%. Dan itu tanggung jawab, Pak. Masa enggak jadi pitakonnya pangeran di Yaumul Hisab nanti itu 56,9% itu. Wong sampean udah berani-berani jadi pengurus, mau di beat segala macam. Ini kan harus nah, bahwa ada orang-orang yang nekat membatalkan beatnya itu urusan masing-masing. Tapi kita ini sudah di beat, sudah berani jadi pengurus. Ini tanggung jawab kita. Masa kita jadi pitakon Yaumul Hisab betul digubah. 56,9% ini. Yang kita sudah berani-berani menjadi pengurus. Ini harus kita pikirkan negara. Maka kesimpulan saya Bapak sekalian, pertama-tama yang menjadi concern kita adalah bagaimana supaya negara ini tetap stabil, tidak terjadi gangguan yang menimbulkan instabilitas. Ini harus kita jaga betul. Oke. Karena begitu ada ketidakstabilan ini kita tidak bisa meramal apa yang menjadi akibatnya. Dulu waktu Gus Dur lengser itu Masya Allah, itu nek ora wong NU yo ora mungkin rampung masalah itu, ora mungkin. Kita lihat di mana-mana itu, Tunisia, Syria, Afghanistan sendiri, Libya, Mesir, Yaman, urusan tidak selesai sampai bertahun-tahun, sampai puluhan tahun tidak selesai-selesai. Sekali ada instabilitas. Waktu Gus Dur itu, untungnya kok Gus Dur itu nyuruh pulang. Untungnya orang-orang dikongkon mulai kok ya nurut manut mulai. Untungnya tuh, kalau enggak itu bisa dibayangkan kayak apa Indonesia ini. Maka kayak kemarin 2014 2019 itu deg-degannya itu di situ. Ini gimana kalau tidak stabil? Ya, untungnya ya pemimpin kita alhamdulillah lah cukup bijaksana sehingga kemudian terjadi rekonsiliasi misalnya kemarin itu ya. Nah, ke depan ini itu yang paling penting kita jaga pertama-tama. Supaya jangan sampai ada instabilitas. Karena kalau ada instabilitas itu korbannya luas dan umum. Ya, maka elemen-elemen yang potensial menjadi faktor destabilisasi, menjadi faktor yang bisa menyebabkan instabilitas, ini kudu ditengeri sejak awal. Itu yang saya lakukan. Saya tengeri sejak awal, ini bisa jadi faktor destabilisasi. Gitu. Saya tengeri dan kemudian harus ditangkal sejak awal. Makanya saya ini yang pernah ngobrol informal dengan saya tahulah. Sejak awal saya mau nangkal ini karena ini faktor destabilisasi, potensial menjadi faktor destabilisasi. Penjelasannya panjang, ya, tidak bisa saya ungkapkan di forum yang direkam-rekam, ada kemungkinan nanti di share-share begini ini. Ya.
Ya, pokoknya saya bertaruh jenengan percaya saya. Karena saya ngerti betul dari ujung ke ujung sampai ke dalamnya. Itu yang saya lakukan, saya tandai. Nah, kemudian kalau ini sudah berhasil kita tangkal, ini belum selesai, penangkalannya belum selesai. Masih harus diupayakan penangkalan ini. Jadi kalau jenengan dengar belakangan saya bikin statement yang diributkan orang, itu upaya saya untuk menangkal faktor destabilisasi, karena ini harus ditangkal. Jadi pertama-tama yang saya lakukan, dan ini memang saya lakukan hanya bersama lingkungan kecil karena ini sensitif sekali masalahnya. Saya lakukan bersama lingkungan kecil di PBNU, tapi kami berusaha untuk melakukan upaya penangkalan di semua simpul. Jadi sejak awal saya tandai, lalu saya peringatkan semua orang. Ya. Kalau ngeyel ya saya bentak beneran gitu. Pokoknya gitu. Karena ini taruhannya terlalu besar untuk negara, bukan untuk NU. Kalau NU itu Pak, sudahlah, NU itu tidak akan terlalu nggak enak, itu tidak akan gitu. Sampai itu sudah pernah presidennya Gus Dur, ya NU-nya seperti apa keadaannya, ya enak-enak bener juga, enggak. Sampai jeglek jadi enak luar biasa, ya enggak toh. Habis itu presidennya Megawati, ya lalu bukan kok terus apes nemen gitu juga enggak. Habis itu presidennya SBY sama JK. Ya memangnya kita lalu kebagian apa yang besar-besaran? Enggak juga. Ganti SBY Budiono. Dua-duanya sama-sama enggak ngaku NU loh ini. Ya toh? Sama-sama enggak ngaku NU loh. Enggak pernah toh Pak SBY bilang saya NU, enggak pernah. Budiono juga enggak pernah bilang saya NU, ya toh? Dua-duanya. Terus kita ini memangnya rugi apa coba? Ya kan ya enggak gitu-gitu amat gitu loh. Biasa aja. Jokowi dengan JK juga begitu, Jokowi dengan Kiai Ma'ruf juga begitu. Jadi NU ini enggak akan terlalu gak enak, itu enggak akan. Yeah. Jadi ini bukan soal taruhan, wah ini ora kasil menang presiden ini mau diartan, enggak begitu, enggak, sudah pasti enggak akan terlalu enggak enak. Biasa-biasa aja. Tapi bahwa ada faktor yang potensial menjadi faktor destabilisasi negara, itu jelas ada. Jelas ada. HTI itu real. Sebagai gerakan. Walaupun sudah dinyatakan ilegal, sebagai gerakan real masih ada. FPI itu juga real sebagai gerakan. Walaupun sudah dibubarkan, real semua ini Pak. Bahkan partai yang resmi aja masih. Ya ini semua faktor destabilisasi. Kenapa faktor destabilisasi? Karena aspirasinya itu ingin meninggalkan negara proklamasi, terang-terangan saya. Ini yang saya omongkan. Jadi saya ngerti kok ideologinya apa. Ya mau NKRI, tapi bukan NKRI yang kemarin diproklamasikan itu, NKRI yang lain gitu loh maunya. Ini jelas faktor destabilisasi. Strategi terang-terangan itu pasti akan menjadi faktor destabilisasi, karena yang diincar itu hal yang sangat mendasar bagi keseluruhan bangunan bangsa dan negara ini. Oke? Pokoknya itu, jangan sampai terjadi destabilisasi, jangan sampai terjadi keadaan tidak stabil. Nah ini sekarang yang sedang kita upayakan, menangkal faktor-faktor destabilisasi. Oke? Nah kalau sudah ini ditangkal, lalu milih yang mana? Terang-terangannya kan gitu Kang Judi itu tadi.
milih yang mana. Nah, gini persoalannya. Ini diketahui, sudah tahu kita kalau banyak orang mendekati sendiri PW, ya, Kang Zudi didatangi pihaknya Prabowo, datangi pihaknya Ganjar. Kita juga tahu, dan bukan hanya Jogja yang begini nih, tempat-tempat lain, termasuk kiai-kiai, Nah persoalannya begini Pak, persoalannya begini. Kenapa kemarin itu ada dan sampai hari ini, kemarin hari ini itu yang berkembang itu siapa calon presiden yang paling NU? Kenapa? Kenapa orang berpikir begitu? Ya, sampai jadi talk show di televisi segala macam kemarin. Kenapa? Persis karena 56,9% itu Pak. Karena ini 56,9%. Okay? Nah cuma praktek yang terjadi selama ini, NU itu cuma dipinjam simbolnya. Okay? NU itu cuma dipinjam simbolnya, habis itu dikerjain sendiri warganya gitu loh. Paham maksudnya? Saya tanya. Sampean 2019 kemarin itu calon wakil presidennya Rois Amin, ndak bayan-bayan itu. Sampean ikut operasi enggak untuk mobilisasi suara sebagai pengurus? Ya. Seberapa porsi pekerjaan mobilisasi suara yang sampean lakukan sebagai pengurus itu? Enggak banyak Pak. Yang kerja dengan pembiayaan dan sumber daya yang penuh itu justru mesin-mesin lain di luar pengurus ini gitu loh. Paham ya? Sampean bisa rasakan sendiri kemarin-kemarin. Saya sudah cek kok kemana-mana. Memang begitu yang terjadi. Gitu loh. Kang Zudi ini didatangi tim sukses, itu paling-paling ya kalau mau diajak foto kah atau diajak datang kunjungan kah atau apa. Tapi nanti yang ngerja ngajakin orang bukan pengurus ini, bukan. Mesin lain. Ya nanti Kang Zudinya cukup mulai disangoni sak cukupe lah. Sak pantese ngono ae. Tapi enggak ada. Itu praktek selama ini begitu. Jadi kasarnya betul Mbah. Gitu. Praktek selama ini begitu memang. Nah sekarang pilihan kita mau terus begitu apa gimana? Apa namanya? Disuruh terlibat dalam praktek macam itu terus itu mau enggak gitu loh. Ya. Nah ini saya mau kasih tahu sekarang, Rois Am enggak mau. Ini saya berani terang-terangan nih sudah. Rois Am enggak mau cara itu. Yang dimaui Rois Am itu kalau mau ya mari berembuk. Berembuk itu bukan soal trade off, bukan soal kamu kalau mau dukungan bayar berapa, kan enggak begitu Pak. Wong ini NU. Ya bicara apa platformnya, apa visinya, apa kebijakannya ke depan, kan bicara begitu Pak. Itu yang dimaui oleh Rois Am. Makanya Rois Am itu bolak-balik, saya sendiri agak mir-mir awal-awal itu. Tapi sekarang apa boleh buat sudah. Rois Am itu bolak-balik bilang satu komando, jangan buka lapak sendiri-sendiri kan gitu. Iya toh? Kenapa? Karena Rois Am tidak mau NU dikerjakan dengan cara kayak tadi itu, tidak mau. Kalau memang butuh dengan NU ya mari bicara hal-hal strategis sejak awal. Itu yang dikehendaki oleh Rois Am. Nah baru bisa begitu kalau seluruh jajaran NU ini mau kompak. Itu yang dimau oleh Rois Am. Nah apakah ini kemudian membuat NU ikut berpolitik praktis atau tidak? Kita akan jaga supaya tidak terjadi keterlibatan yang sifatnya langsung di dalam politik praktis.
kita akan bekerja pada dataran politik substansial. Tapi untuk politik substansial itu pun dibutuhkan kekuatan untuk melakukan tawar-menawar terkait kebijakan-kebijakan dengan pihak-pihak politik yang ada. Ngaten. Nggih. Itu yang dimau Rois Am. Lah maka yang saya bisa lakukan sekarang tinggal saya mengajak Bapak semua jajaran pengurus ini ya untuk dereke apa yang menjadi pemikiran dari Rois Am ini. Gitu. Tadinya saya pikir ya pokoknya kita tidak ikut-ikut lah gitu. Yang penting kita tidak ikut kompetisi, kita tidak mau tahu. Tapi Rois Am mau melangkah lebih jauh dengan melakukan konsolidasi. Kalau memang ya menganggap perlu dukungan dari NU. Kalau enggak ya enggak apa-apa gitu. Kalau enggak apa-apa silahkan. Kalau memang butuh dukungan dari NU lah ya. Itu bicara di tataran substansial. Nah, dalam hal ini kita juga perlu rasional Pak, karena kemarin juga sudah disurvei di Jawa Timur khususnya, itu sudah disurvei. Di Jawa Timur itu orang NU tok ini yang disurvei ini, bukan seluruh Jawa Timur ya, tapi yang orang NU yang kira-kira 70% di Jawa Timur itu orang NU-nya 70%. Di kalangan orang NU yang 70% ini yang menganggap penting rekomendasi dari kiai-kiai NU, menganggap penting rekomendasi dari kiai-kiai NU itu 63%. Nganggap penting rekomendasi kiai-kiai NU itu penting, itu 63%. Mereka akan perhatikan. Tapi yang secara mutlak mau mengikuti rekomendasi kiai-kiai NU tanpa reserve ya, pokoknya kalau kiai NU bilang A dia enggak mikir lagi ikut A, itu cuma 39%. Ya. Jadi yang 24%, itu yang mau dengerin tapi untuk pikir-pikir saja, pikir-pikir cocok ora. Nek cocok ya melu, nek ora ya ora apa-apa gitu, kira-kira gitu. Yang 24%. Kalau yang 39% pokoknya melu kiai NU. Ini yang rasional. Yang kedua, kita harus taat asas. Kalaupun nanti ada sesuatu yang dilakukan, yaitu tidak boleh atas nama lembaga. Kalau kiai-kiai Mbah Masngud sebagai kiai, Mas Dumbukan sebagai Rois Surya kan tidak apa-apa. Itu. Jadi tidak boleh, taat asas itu tidak boleh melibatkan lembaga. Itu caranya. Ya ini bisa kita kelola, kita bisa kelola. Tapi sekarang saya ingin beritahu saja bahwa Rois Am tidak mau cara kerja terkait dengan politik itu seperti yang lalu-lalu. Yang NU cuma dipinjam simbolnya, habis itu dikerjakan sendiri oleh orang lain. Itu Rois Am tidak mau. Yeah. Makanya Rois Am minta supaya kita berkonsolidasi ya, belait dari beliau ya, dan itu tadi jangan buka lapak sendiri-sendiri gitu Pak Kang Jody gitu. Itu permintaan Rois Am ya, permintaan Rois Am. Nah maka ya sekarang saya kira jadi kan tahu kan yang saya tangkal yang mana kan tahu ya, sudah tahu lah, masa orang ngerti NU ya ini orang ngerti cara gedemane wong NU ini pasti sudah tahu.
Nah sekarang selebihnya apa? Ya nunggu wong Rois Am belum kersa dawuh. Tapi apapun dari semua ini, dalam seluruh dinamika ini, pertama-tama kita harus jaga jangan sampai terjadi ketidakstabilan keadaan. Ini harus selamat sampai ganti pemerintah, itu harus selamat. Harus aman terus sampai ganti pemerintah dan seterusnya. Itu yang pertama-tama harus kita upayakan. Ya. Nah, saya kira ini Bapak sekalian, para kiai, ya memang perlu kerja lebih untuk mengawal agenda-agenda kita ini. Karena itu ya pokoknya saya jalani betul, mulai dari daerah-daerah yang menjadi basis dan memang paling diincar orang, yaitu Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY. Ini saya mulai dulu. Jawa Timur saya sudah selesai, saya sudah ketemu semua MWC se-Jawa Timur, 8 kali pertemuan. Jawa Tengah kurang 2 kali lagi, sudah 4 kali pertemuan, tinggal 2 kali lagi.